Ini zaman beliau masih muda, masih remaja dulu, ada budak namanya Maulana. Nemu tas isinya duit. Itu duit dalam tas itu termasuk dak barang yang kita singgung, harta karun tadi. Nah, harta karun rikas itu kan disebutkan malun madfun, barang yang terpendam di dalam tanah, di dalam bumi, dan ini merupakan peninggalan dari zaman dulu. Disebut di sini zaman jahiliyah, artinya zaman-zaman dulu. Sedangkan tas berisi duit itu status hukumnya barang lukotoh, barang temuan. Ini barang temuan ini beda kaget konteksnya. Kita nemu di pinggir jalan duit 100.000, kita nemu HP, kita nemu tas isi duit, ini bukan barang rikas. Kalau barang lukotoh, kita nemu tas isi duit, tak boleh kita ambil. Harus diumumkan selama 1 tahun, dicari siapa penemunya. Kalau sudah dicari, dak kata yang aku lah diumum ke kemana-mana, dak kata yang aku, baru fahualaka, itu barang milikmu. Tapi masalahnya zaman sekarang ni susah juga ya, dak kita umum ke di masjid-masjid, segala orang ngaku. Oh ini punya aku, 100 juta isinya. Maka di zaman kita sekarang lebih baik serahkan kepada pihak yang berwenang, yang amanah. Kalau misalkan dengan polisi, percaya dia dengan polisi. Kalau misalkan dengan tokoh RT atau ada tokoh yang terpercaya, dia bisa menjaga harta itu dan mengamankan harta itu, maka diserahkan kepada dia. Tak boleh kita makan. Oh ini nemu duit 500.000 ini, langsung nak kita ambil pacak beli model boleh Taiwan, tak boleh Pak. Itu barang lukotoh, itu ada ketentuan tersendiri. Kakek kita bahas ke depan mengenai barang temuan. Intinya tidak boleh kita ambil selama belum melalui proses. Prosesnya itu harus diumumkan, dicari dulu, paling lama setahun. Kalau tidak ada yang mengakui, baru itu boleh kita ambil. Tapi kalau misalkan ada yang mengakui dan terbukti itu punya dia, misalkan KTP-nya jelas, dia ngaku sesuai dengan KTP yang tertinggal di dalam tas tadi, maka harus dikembalikan dan harus jujur. Jangan kita ambil tak berkah duit itu ya. Ini budak-budak nemu duit 100.000 di jalan, bangga, woi dapat 100.000 beli pempek dia, tak berkah. Jadi buyan kaget kita makan duit yang haram. Lalu bagaimana kalau nilainya 50-100.000? Alangkah hebohnya nak diumum ke di masjidnya, ya tak? Maka ya sudah, boleh saja disedekahkan, masuk saja kepada kotak amal yang dinikmati oleh orang banyak. Masjid ini kan dinikmati oleh umat, masukkan ke kotak amal masjid. Tapi kalau nilainya 20 juta, 50 juta, besar itu Pak, pasti ada yang punya. Maka jangan serta-merta langsung diambil. Hanya saja kalau secara fikih harus diumumkan terlebih dahulu. Kaget, biarlah pihak yang berwenang yang ngatur siapa yang memilikinya. Mungkin ada sidik jarinya, disesuaikan dengan sidik jarinya. Kalau benar berarti ya, kalau tidak berarti berbohong. Karena kalau kita tarik di zaman sekarang, asak ngumum ke nilai 50 juta, semua orang akan ngaku kaget. Ya tak? Semua orang ngaku, ya ini yang mana yang punya. Zaman sekarang ini kan nyingok duit itu berubah kalau. Yang pakai peci baik nyingok duit berubah, matanya dari hitam jadi biru. Bisa berubah Pak. Makanya kita juga sesuaikan dengan konteks kekinian. Kalau ada pihak yang berwenang, yang amanah, yang bisa menjaga dan menyalurkan harta itu kepada yang punya, serahkan harta itu kepada pihak yang berwenang. Jangan kita serta-merta kegirangan bergembira nemu duit di dalam tas lalu kita pakai untuk keperluan pribadi. Hukumnya haram dan itu tidak akan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham?